Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya banggakan tentunya Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa Kang Ustadz Didin ST yang sering dikenal itu penceramah dari Tasik, padahal aslinya Cikampek Baru. Tentu yang saya muliakan dan yang saya hormati para guru, alim ulama, keluarga besar Masjid Jami At-Taqwa yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang saya hormati dan saya banggakan para ketua Majelis Taklim yang ada di Dusun Cikampek Baru, khususnya umumnya Desa Balonggandung, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Tentunya yang saya muliakan dan saya banggakan Kiai Haji Abai Gibran. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Jadi tadi sempat bincang-bincang, beliau asli dari Bogor dan tadi sore dari Semarang menuju ke Cikampek Baru. Mari kita sama-sama doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Tentunya yang saya hormati aparatur desa Balonggandung, kepala dusun, ketua RW dan RT yang pada kesempatan kali ini hadir di acara peringatan Maulid Nabi di Masjid Jami At-Taqwa Perum Cikampek Baru. Tentu yang saya muliakan dan saya banggakan para ketua DKM Masjid se-Balonggandung yang pada kesempatan kali ini dapat hadir di acara pengajian Maulid Nabi di Masjid At-Taqwa Perum Cikampek Baru. Yang tidak lupa juga yang saya hormati pembawa acara, pengatur acara, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak mengurangi rasa hormat tentu kepada seluruh jamaah, tamu undangan, hadirin semua yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya yang sama-sama saya hormati. Baik Ibu dan Bapak, saya selaku kepala desa pada kesempatan ini tentu ingin menyampaikan beberapa hal yang tentunya ini ada berkaitan dengan keberlangsungan program kepemerintahan desa yang alhamdulillah 2 minggu yang lalu pemerintahan desa sudah menetapkan yang namanya musrembang desa. Jadi musrembang desa itu salah satu perencanaan atau program lanjutan dari tahun ke tahun, yang alhamdulillah untuk perencanaan 2025 kita sudah tetapkan, yang insya Allah kita masih melaksanakan keberlanjutan apa yang sudah kita laksanakan ya di tahun 2024.
izin saya sampaikan di tahun 2024 alhamdulillah pemerintahan desa sudah menuntaskan jalan poros sebanyak 600 km dan jalan lingkungan sebanyak 680 meter dengan lebar ya 3 meter ya, dan ketebalan itu 15, dan tentu ini akan dilanjutkan nanti ya di akhir tahun insya Allah untuk jalan lingkungan di Desa Balonggandu ini sudah tidak ada lagi yang sifatnya tanah, yang insya Allah ini akan tidak lama lagi yang ujung di RT 12 dan di blok 8 ini ya, ini kita akan laksanakan di akhir tahun ini ya. Dan tentunya menyisakan PR itu jalan poros Perum Cikampek Baru Al Muhajirin itu sekitar 140 meter ya, yang insya Allah nanti akan dilaksanakan ya selambat-lambatnya tahun depan di tahap 1. Yang tentu di tahun ini juga alhamdulillah kita dipercaya oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya, untuk mendapatkan program TPS 3R. Apa TPS 3R itu? TPS 3R itu adalah terkait tentang kebersihan ya, lingkungan, yang tentunya itu sampah, produktivitas sampah lingkungan atau rumah tangga yang kita kelola dengan baik, yang tentunya ya ini yang dapat menghasilkan ya secara finansial. Nanti dalam TPS 3R itu ada yang namanya bank sampah, yang insya Allah nanti di awal tahun ya semua RT itu akan ada namanya bank sampah. Karena kalau tidak dari sekarang Ibu dan Bapak untuk kita berbenah ya, ini 5 tahun yang akan datang ya, ini akan menjadi isu yang populer terkait kebersihan ya. Maka alhamdulillah dengan kepercayaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan yang ada di Kabupaten Karawang ya, alhamdulillah di 297 desa Balonggandu di tahun 2024 ini yang mendapatkan program TPS 3R setelah TPST yang ada di Desa Cireja. Tentu ini merupakan kepercayaan yang harus kita jaga, karena salah satu yang bisa menjaga ya kebersihan, ketertiban itu adalah masyarakat kita semua ya. Yang selanjutnya di akhir tahun ya, kita di desa di Dusun Kertajaya ini alhamdulillah sepanjang 420 meter ya, kita akan menuntaskan jalan usaha tani ya, yang tentu ini juga untuk meningkatkan produktivitas masyarakat khususnya petani, sehingga jalannya tidak becek kalau panen itu tidak master ya, mobil dan apanya. Tentunya dengan perbaikan dan peningkatan kapasitas infrastruktur ini tentu dapat meningkatkan nilai produktivitas para petani. Dan alhamdulillah di tahun ini juga yang insya Allah hasil musrembang desa nanti Desa Balonggandu yang
lama yang menjadi destinasi dan kepercayaan dan tentu kebanggaan kita semua, karena balai desa itu usianya di atas 150 tahun. Karena per September kemarin usia balai desa kita itu adalah 154 tahun. Syukur alhamdulillah atas kepercayaan pemerintah daerah yang kemudian kolaborasi kerjasama dengan kita di desa. Alhamdulillah di tahun ini desa Balonggandu yang lama ini kita dapat dibangun kembali, dan insya Allah nanti itu dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Balonggandu. Tentunya rutinitas pengajian syariahan ibu-ibu ya itu yang 1 bulan sekali itu sudah dapat menggunakan balai desa yang menjadi kebanggaan kita semua. Tentu dalam kesempatan ini juga ingin saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, selain itu di Kerawang dan di desa Balonggandu ini ada program UAC. Ya, UAC ini adalah program dampingan dana kesehatan ya bagi masyarakat yang memang belum tercover ya terkait BPJS-nya. Ya, terkadang masyarakat mau berobat ya kesulitan karena tidak ada biaya dan apa, maka untuk mulai dari sekarang dan seterusnya silakan laporan ke RT yang kemudian nanti bisa langsung ke desa, dan ini bisa dimanfaatkan khusus untuk masyarakat Karawang, dan tentunya ini juga bagi masyarakat perumahan Cikampek Baru Desa Balonggandu ya. Nah, banyak hal program-program yang memang insya Allah ya kami di desa Balonggandu ini di tahun 2026 setelah tahun 2024 ini kita melaksanakan Minangkala yang ke-108, insya Allah nanti 2026 bismillah Balonggandu akan menjadi desa kreatif, desa wisata untuk tahun 2026. Tentu kami berjuang tidak lain dan bukan ya, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan kemudian kesejahteraan seluruh warga desa Balonggandu ya. Karena tanpa ada keberanian dan kemauan dari pemerintahan untuk melakukan terobosan yang tentunya ini dengan zaman seperti ini kita akan semakin tertinggal. Insya Allah atas doa dan dorongan seluruh masyarakat Balonggandu, bismillah nanti di tahun 2026 ya desa Balonggandu kita kibarkan, kita sampaikan kepada seluruh dunia kalau desa Balonggandu layak untuk menjadi desa wisata dan desa kreatif, yang tentunya ini akan menjadi barometer minimal ini di Kabupaten Karawang dan khususnya di Kecamatan Jatisari. Tentu Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebetulnya ya saya sudah sampaikan kepada Ketua BKM khusus untuk Maulid ini saya minta ya, karena ini penting untuk disampaikan kepada masyarakat ya terkait apa yang menjadi kepentingan baik itu sektor pembangunan maupun ya kesejahteraan yang lainnya ya. Tentu Kabupaten Karawang melalui Karawang Cerdasnya sudah menyiapkan dana sebesar 20 miliar untuk ya baik untuk mahasiswa atau warga masyarakat yang anaknya berkuliah ya silahkan itu ngajukan untuk beasiswa. Jadi ada dana 20 miliar untuk dana Karawang Cerdas, dan ini ya
tentu harus bisa kita manfaatkan, karena anak merupakan harapan kita semua, ya. Dan tentunya masih banyak hal yang lain saya titip dalam kesempatan kali ini, ya. Mari kita sama-sama bersatu, berjabat tangan, ya, dan kemudian kita sama-sama, ya, untuk melakukan niat, ya, perubahan demi kemajuan Desa Balongan. Desa tidak akan pernah bisa maju kalau kemudian tanpa ada dukungan dari semua pihak, tentunya dari masyarakat semuanya. Dan tentu, ya, di era sekarang yang lebih terpenting buat kita semua, ibu dan bapak, ya, jaga sikap kita, jaga kebersamaan kita, jaga silaturahmi kita, ya. Jangan sampai, apalagi nanti sebentar lagi ini akan ada pilkada, ya. Jangan sampai karena beda pilihan, ya, beda dukungan, ya, itu loh, yang tadinya langganan jualan jadi diputus, ya, yang tadinya sering ke masjid jadi tidak ke masjid, ya. Nah, kita berdemokrasi secara sehat, ya. Beda pilihan bukan menjadi satu permusuhan, karena kita perbedaan harus jadikan kita satu kekuatan. Tanpa ada perbedaan kita tidak akan pernah paham apa yang kita miliki. Tanpa ada kesalahan kita tidak akan pernah tahu benarnya di mana. Tanpa ada hitam tidak akan pernah tahu putihnya di mana, ya. Maka saya titip kepada seluruh warga masyarakat, ya, dalam menyukseskan Pilkada 2024 untuk menentukan pemimpin daerah khususnya Kabupaten Karawang. Insya Allah dengan bismillah, ya, tentukan dengan niat hati mana yang sekiranya itu baik buat masyarakat, ya, buat kita semua. Semua calon itu adalah putra dan putri terbaik, ya, yang ada di Kabupaten Karawang. Yang tentunya saya selaku pemerintahan desa berharap nanti di tanggal 27 November ini, ya, jangan sampai tidak datang ke TPS, ya. Datang ke TPS dengan bismillah, ya, itu. Tentukan pilihan sesuai dengan hati nurani. Tentu Bapak dan Ibu bisa melihat mana yang baik dan mana yang terbaik. Dan tentu yang harus kita pilih untuk yang terbaik. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi sebelum saya tutup, Ibu dan Bapak siap menjaga kondusivitas, siap? Dengan tetangga tidak musuhan dalam pilkada, siap? Ya. Jangan, ya, kita malu. Usia desa kita sudah 108 tahun. Jadi perilakunya harus lebih dewasa, harus bisa mencontoh, ya. Kalau kemudian masih ada tetangga kita, saudara kita, teman kita masih berperilaku seperti itu, tolong ditoel, ya. Ngerakeun balonggan teh geus kolot, jadi ulah perilakunya juga bubudakeun, ya. Jaga silaturahim di antara kita, ya. Jangan sampai karena perbedaan kita harus berpecah, ya. Terima kasih pada semuanya, terutama kepada panitia yang sudah memberikan waktu, ya, atas kesempatan ini, dan tentu akan saya manfaatkan betul supaya kemudian sampai kepada masyarakat ini tidak ada miss. Terkadang, ya, kita selalu bumbunya sedapnya luar biasa, pembicaraannya sejengkal nanti. Nah, maka dalam kesempatan ini, ya, saya ketemu dengan Ibu dan Bapak semua, ini saya sampaikan
Jadi ada program kacer, ada program WAC, ada program pembangunan yang insya Allah di akhir tahun ini juga Balongganu menambah lagi untuk program Lutilahu, ya, yang sudah 12 rumah yang akan dilakukan bulan depan itu ada 5 rumah. Dan saya tegaskan untuk infrastruktur jalan atau Lutilahu yang namanya di Desa Balongganu tidak ada ya transaksi uang. Saya di Dusun Kertamulya karena ada salah satu oknum pengurus partai mengurusi ya rumah Lutilahu, satu rumah harus 3 juta. Saya usir. Ya, karena untuk di Desa Balongganu tidak ada sistem seperti itu. Ya. Gitu. Dan tentu untuk jalan, penerangan semua ya itu karena menjadi hak kita sebagai warga masyarakat, ya. Saya tegaskan kalau memang ada ibu menemukan oknum seperti itu, segera laporkan kepada saya dan akan saya lakukan tindakan, ya. Alhamdulillah sampai 4 tahun saya menjabat bersama rekan-rekan, ya. Gitu. Untuk pembangunan infrastruktur ini tidak ada yang namanya harus pungutan kepada masyarakat. Kalau itu ada di lingkungan ibu dan bapak, laporkan, ya. Dan harus ya yakinkan adanya pembangunan karena kita menjadi wajib pajak. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.